Shalom anak-anak mem semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan mem di pelajaran kita agama Kristen. Dengan tema kita adalah memahami makna hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, anak-anak mem, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang pertama adalah menaati Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang taat kepadanya dengan sepenuh hati. Apa? Orang yang taat kepadanya dengan sepenuh hati. Itu adalah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang taat sepenuh hati dengan Roh Kudus. Dan sedangkan yang kedua adalah apa yang kedua? Hidup kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang yang hidupnya telah diubah oleh pengaruh Roh Kudus dan firman Tuhan. Orang yang hidupnya telah diubah oleh pengaruh Roh Kudus dan firman Tuhan. Nah, itu dapat kita lihat keluarga yang tidak pernah lupa berdoa sebelum makan. Nah, itu dilakukan karena hidup dalam Roh Kudus. Nah, apa yang ketiga? Yang ketiga itu menjunjung tinggi firman. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang menjunjung tinggi Alkitab. Maksudnya firman Tuhan. Maksudnya apa? Berarti rajin membaca Alkitab. Orang yang rajin membaca Alkitab berarti hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Rajin berdoa bersama dengan orang tua atau anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, sedangkan yang keempat, hidup dalam Roh Kudus itu berarti menghasilkan buah roh. Menghasilkan buah roh yaitu tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu yang keempat yaitu adalah menghasilkan buah roh. Apa saja itu buah roh? Yaitu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ada 9 buah-buah roh. Ada 9 buah-buah roh. Nah, hidup di dalam Roh Kudus berarti menghasilkan buah-buah roh. Berarti hidupnya sudah ada kasih, damai, sukacita, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Berarti dapat menguasai diri. Nah, anak-anak mem semuanya, apabila orang yang hidup dalam kudus, yaitu yang pertama tadi apa hidup dalam kudus, ya, rajin baca Alkitab, ya, suka ke sekolah minggu, rajin berdoa, hidup damai, ya, bersama dengan keluarga. Nah, anak-anak mem semuanya, yang perlu kita lakukan apabila kita merasa gelisah, takut, atau sedih. Nah, apa yang kita butuhkan? Maka kita membutuhkan kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus. Iya, tugas Roh Kudus itu adalah menghibur seperti pelajaran kita minggu lalu. Bagaimana? Ya, yang pertama kita lakukan apa anak-anak mem semuanya? Berdoalah. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Yang kedua, biarkan hatimu menerima pertolongan Roh Kudus. Iya, kita buka hati kita menerima pertolongan Roh Kudus karena kita adalah manusia yang penuh keterbatasan, maka kita butuh pertolongan Roh Kudus. Sedangkan yang ketiga, dengan bantuan Roh Kudus hadapilah situasi dengan semangat. Apa yang ketiga anak-anak mem? Dengan bantuan Roh Kudus hadapilah situasi dengan semangat. Iya, karena kita sudah dibantu oleh Roh Kudus. Kita biarkan hati kita menerima pertolongan Roh Kudus. Dan kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena Roh Kudus akan hadir untuk memberikan kepada kita kekuatan serta penghiburan. Nah, anak-anak mem, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Dicatat di buku catatannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dari mem. Bye-bye.